Ya, hari ini ya kita akan buat video, kita mau membahas mengenai ini sebuah pesan ya untuk kita para fans bulu tangkis Indonesia, olahraga bulu tangkis, juga untuk mungkin PBSI sebagai badan yang menaungi perbulu tangkisan Indonesia. Video ini akan jadi sebuah pesan, sebuah diskusi kita ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau menyampaikan aspirasinya, pesan-pesannya juga baik untuk para fans maupun kepada PBSI ya, semoga dilihat oleh PBSI juga. Boleh tulis di kolom komentar ya, kira-kira apa sih yang keinginan kita para fans Indonesia. Saya mau ini jadi wadah ya untuk kita menyampaikan aspirasi kita, apa sih kedepannya yang kita pingin dan gimana sih kondisi perbulu tangkisan Indonesia saat ini. Nah, jadi untuk sedikit update ya, Indonesia sampai hari ini ya hampir tidak pernah menjuarai Super 500 ke atas, 500, 750 dan juga 1000 sepanjang tahun. Ini udah mulai memasuki bulan 9 ya. Bahkan bulan 9 udah berjalan beberapa hari juga, beberapa kompetisi. Yang terbaru ada di Hong Kong ya. Jadi Indonesia sepanjang tahun ini baru sekali aja berhasil juara 500 ke atas kemarin di China Open. Ini ada Hong Kong Open yang baru saja belum selesai sebenarnya ya, seperti yang teman-teman tahu, minggu baru selesai, jadi besok baru partai final. Tapi tentunya luar biasanya Indonesia tidak ada yang berhasil masuk di partai final, paling jauh hanya semifinal saja. Dan di semifinal pun ternyata hanya satu wakil saja, yaitu Adnan dan Indah ya. Nah, jadi ini sudah biasa ya, kalau untuk kita mungkin udah waktunya kita terbiasa atau gimana ya. Kalau kita bilang terbiasa nanti jadi puas ya, cuman masuk semifinal. Tapi kalau kita bilang nggak terbiasa, sudah terlalu lama begini. Terus kalahnya cepet ya, di 32 besar pun udah 3 wakil Indonesia berguguran. Bahkan nama-nama besar ya sudah mulai berguguran di 32 besar, di 16 besar lebih ngeri lagi, unggulan-unggulan kompetisi pun pada gugur semua. Jadi udah bukan cuma di Hong Kong Open yang terakhir ini saja, sudah di berbagai kompetisi-kompetisi lainnya juga terus menerus 32 besar udah pada gugur semua. Banyak ya masuk semifinal 1 atau bahkan 0 itu udah sangat sering untuk 500 ke atas. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan ya untuk teman-teman semua sebagai fans bulu tangkis Indonesia, kita lagi di masa berat. Semua ada up, semua ada down ya, seperti roda berputar kalau istilah pepatah berkata ya, kadang di atas, kadang di bawah. Saat ini kita lagi di bawah, kita sebagai pendukung olahraga Indonesia ya, terutama di bulu tangkis. Ya, kita tetap sabar, kita tetap dukung yang terbaik untuk Indonesia. Akan ada masanya, ada peningkatan. Nah, untuk teman-teman sendiri udah sering ya yang berkomentar, sampaikan ke saya juga, bilang soal PBSI dibubarkan saja lah, PBSI nggak ada kerjanya, nggak ada hasilnya. Kita mungkin perlu introspeksi juga ya sebagai fans ya, udahkah kita mendukung secara positif di waktu lagi down? Apakah kita menghina para atlet atau malah kita memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan ya? Kalau lagi di puncak mah nggak perlu didukung, emang lagi udah jago ya kan. Kalau lagi di bawah ini yang perlu dukungan. Jangan-jangan saat di bawah kita injak-injak, saat di atas baru kita puji-puji ya. Itu bukan fans yang sejati. Fans yang sejati itu kita dukung ya, lagi di bawah, lagi sangat membutuhkan dukungan, kita berikan dukungan yang maksimal. Dan untuk PBSI sendiri, menurut saya pribadi ya, saya bukan ada kenalan di PBSI, ada kepentingan, sama sekali nggak ada ya. Untuk di PBSI sendiri, saya sangat melihat perubahan yang luar biasa ya untuk pengurusan PBSI dari kemarin 2024 di November ya, dilantiknya itu pengurus-pengurus baru sangat kelihatan kerjanya ya teman-teman. Para pelatih udah diganti semua ya, pelatih-pelatih lama terlepas nanti ke negara lain mereka sukses ya, it's okay, nggak apa-apa. Buktinya selama ini Indonesia udah penurunan sampai lebih dari 10 tahun ya, pelatih itu ada di situ dan tidak bisa memberikan perubahan. Jadi diganti adalah keputusan yang sangat tepat ya kan. Bahkan pelatih yang baru mulai dari 2024 ada yang udah mulai diganti juga yang tidak maksimal. Para atlet-atlet yang prestasinya mentok, nggak bisa berkembang lagi, nggak bisa nomor 1 dunia dan lain sebagainya, di-cut ya, sehingga banyak pemain-pemain muda sekarang di pelatnas. Dan juga perombakan double yang kemarin kita udah bahas juga ya. PBS ini sedang melakukan namanya rebuild ya, atau pembentukan awal lah, ulang dari awal ya, sehingga kalau mungkin saat-saat ini kita akan mengalami banyak kalah, banyak mungkin di Super 100 pun kesulitan, Super 300 kesulitan ya, kita harus maklum karena memang ini momen rebuild teman-teman ya. Kalau PBSI mau main aman udah 10 tahun lebih mereka main aman ya.
atlet-atlet yang prestasinya cuman peringkat 5, peringkat 10, peringkat 12 dipertahankan. Kenapa? Main aman teman-teman. Kalau rebuild kayak gini lihatlah hancur-hancuran, mau juara itu susah. Tapi ini mempupuk untuk masa depan, seperti nomor satunya single tunggal putra saat ini di Platnas ya, Alwi Farhan, umur 19 tahun teman-teman. Bayangkan ya, itu kalau mereka mau main aman ya pertahankan aja yang lama-lama ini, mainkan aja terus ke semifinal, final, sekali-sekali final, nanti sekali-sekali setahun sekali juara ya nggak apa-apa. Yang penting main aman. Tapi ini PBSI tidak main aman ya. Mereka menunjukkan ini rebuild nggak apa-apa, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian kan seperti itu ya. Bersakit-sakit dahulu, nanti kita bisa bersenang-senang kemudian. Jadi ini memang mereka sudah mulai rebuild. Jadi memang prosesnya mungkin menyakitkan ya. Saya juga sebagai fans bulu tangkis lemes ya lihat Indonesia sekarang, bisa dibilang lemah-lemahnya lah. Lagi lemah-lemahnya, tapi saya lihat PBSI nggak diem aja ya. PBSI memang sedang memupuk untuk di hari depan yang lebih baik. Jadi untuk teman-teman semua boleh kita pantau, boleh kita berikan dukungan ya untuk kompetisi-kompetisi ke depan. Berbagai pasangan-pasangan baru di ganda putri, di ganda putra, dan juga para pemain-pemain muda juga kita berikan dukungan yang terbaik. Semoga bulu tangkis Indonesia bisa cepat comeback ya, cepat bisa ke puncak lagi, kalau bisa nanti di Olimpiade 2028 ya, berarti 3 tahun lagi ya waktunya Indonesia sudah bisa kembali di papan atas lagi. Karena saat ini ya jujur aja Indonesia nggak kelasnya di papan atas ya. Kalau masuk ke final Super Series gitu udah berat untuk juara, yang masuk ke finalnya aja berat, apalagi kalau udah masuk final berat juga untuk menang. Nah jadi itu aja ya kalau pesan saya untuk para fans bulu tangkis Indonesia. Ya memang berat, memang sakit lihat kalah terus, tapi kita tetap dukung. Ini momen-momen susahnya, ini saatnya kita manjat. Yuk kita manjat bareng dari bawah. Jangan nanti kalau udah jago baru kita ikut-ikut. Oh iya Indonesia, let's go Indonesia. Itu bukan fans sejati ya, itu fans karbitan. Waktu jago dipuji-puji, waktu di bawah dihina-hina habis-habisan. Nah kita harus setia, kita menunjukkan nanti kalau Indonesia udah di atas kita bisa ngomong kita udah ikut dari bawah. Itu yang paling enak ya, kita udah dukung sejak dari bawah. Nah itu yang paling enak. Jadi yuk teman-teman, kita senantiasa tetap dukung ya untuk bulu tangkis Indonesia. Mungkin saya agak lemes hari ini ya, karena memang ya itulah kalau habis Indonesia kalah itu agak lemas, tapi nggak apa-apa, kita melihat masa depan karena kan memang target Indonesia di ekonomi dan segala sektor ya 2045 Indonesia emas. Jadi masih ada 20 tahun lagi ya untuk Indonesia rebuild ini. Semoga di 20 tahun lagi Indonesia, PBSI-nya, olahraganya, segala aspeknya benar-benar bisa emas dan bisa luar biasa. Sekian aja update untuk hari ini. Semoga kita senantiasa dukung Indonesia. Jangan lupa diberikan likes dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.